Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai pemikiran politik Tan Malaka. Kami yang beranggotakan: pertama, Zulbadrani dengan BP 2010832011. Yang kedua ada Akvel Fakri dengan BP 2010832033. Ketiga ada Rizky Nelma Hendra Putra dengan BP 2010833013. Dan yang terakhir ada Yola Febrianti dengan BP 2010833015. Tan Malaka. Tan Malaka adalah sosok yang sangat penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Beliau adalah tokoh yang dijadikan acuan oleh para pemuka di Indonesia. Wajar saja beliau dijuluki Bapak Republik Indonesia karena banyak kontribusi terhadap Indonesia. Pria yang bernama lengkap Ibrahim Datuk Sultan Malaka yang sering disebut Tan Malaka. Beliau sangat berkontribusi bagi Indonesia, baik di segi pemikiran maupun karyanya terhadap kemajuan Indonesia. Masa sekolah Tan Malaka. Tan Malaka bersekolah di sekolah rakyat, lalu dilanjutkan ke sekolah Quick School di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berkat kecemerlangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan menarik minat orang Belanda untuk mengajak Tan Malaka bersekolah di Belanda. Pada tahun 1913, bersama orang Belanda tersebut, Tan Malaka pergi ke Belanda untuk bersekolah di sana. Di sana, Tan Malaka bersekolah di Rijkswijk School. Karena perbedaan suhu dan iklim antara Indonesia dan Belanda mempengaruhi diri Tan Malaka sehingga beliau jatuh sakit. Di sana Tan Malaka tidak hanya mempelajari mata pelajarannya saja, namun mempelajari pelajaran pemikiran Barat, khususnya para pemikir yang berhaluan radikal. Kehausannya terhadap intelektual menyeretnya beliau terhadap pemikiran komunis yang berada di dataran Eropa. Ia mempelajari Het Kapitaal karya Karl Marx yang berbahasa Belanda. Pada tahun 1919 telah mengenyam pendidikan di Belanda selama 6 tahun, lalu beliau pulang ke Indonesia dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang baru dari Belanda, merubah cara pandangnya dan pemikirannya yang berbeda dibanding 6 tahun yang lalu. Dan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pemikiran Tan Malaka. Ideologi Tan Malaka merupakan jejak yang didapatkan dalam perjuangan di Eropa dan di negeri-negeri Asia, bahkan di Indonesia. Sebagai seseorang yang tumbuh di dalam keluarga yang kuat akan nilai-nilai agama, beliau sudah dari belia tertanam di jiwanya akan nilai-nilai agama yang dibawa dari keluarganya. Bahkan, beliau sejak dini dipanggil dengan guru muda karena pahamnya terhadap ajaran agamanya, yaitu Islam. Kuatnya pemahaman Islam di dalam dirinya, beliau dicap dengan Trotskis, yaitu orang yang murtad dari komunis. Sejak lahir, Tan Malaka sudah hidup dalam keadaan terjajah oleh bangsa lain. Tan Malaka juga pernah sekolah di Belanda, lalu pulang ke Indonesia pada tahun 1919 dengan membawa ilmu pengetahuan yang dipelajarinya di Belanda. Karir pertamanya di Indonesia adalah beliau bekerja sebagai guru untuk anak-anak perkebunan di Sumatera Timur. Beliau melihat berbagai macam eksploitasi oleh para penjajah terhadap para petani Indonesia. Lalu tergeraklah hati beliau untuk menyelamatkan negerinya dan rakyatnya dari para penjajah yang menjajah bangsa Indonesia. Tan Malaka pergi ke Pulau Jawa untuk membantu masyarakatnya untuk melawan para penjajah. Lalu beliau di sana bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional dan bergabung dengan SDI, Serikat Dagang Islam, dan menjadi ketua PKI. Organisasi inilah yang membuktikan perlawanannya dan rasa cintanya terhadap negerinya.
Dan selanjutnya adalah hakikat negara menurut Tan Malaka. Tan Malaka setuju dengan pemikiran Karl Marx bahwa negara adalah manifest dari pertentangan kelas. Jika terdapat kelas sosial yang saling bertentangan, maka akan muncul kekuasaan yang akan menempati dan membatasi pertentangan tersebut. Sehingga dalam kata lain, kekuasaan tersebut akan menjadi wasit di antara pertentangan tersebut. Dalam pandangan Tan Malaka, suatu negara akan muncul jika terjadi kondisi objektif di masyarakat. Kondisi objektif akan muncul jika kenyamanan dan kemakmuran berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam arti bahwa bangsa Indonesia lahir dari hasil revolusi nasional untuk memperjuangkan bangsa dari berbagai jajahan ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, menurut Tan Malaka sangat penting untuk terjadinya revolusi guna melawan para penjajah dengan menegakkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Pandangan Tan Malaka terhadap trias politika. Tan Malaka menerangkan dalam bukunya yang berjudul Nar de Republik tahun 1925 bahwa sejatinya ia memikirkan konsep republik, namun tidak menganut sistem parlemen. Negara yang menganut prinsip trias politika yang ada dalam sistem parlementer adalah kekonyolan dan hanya menguntungkan sebagian kecil rakyat saja. Pemisahan antara lembaga kekuasaan akan menyebabkan kesenjangan dalam memahami realitas, sehingga akan memunculkan kontradiksi antara aturan dan realitas. Pelaksana di lapangan adalah pihak yang langsung berhadapan dengan persoalan yang sesungguhnya. Eksekutif selalu dibuat sedikit repot menjalankan tugas ketika aturan itu dibuat oleh orang-orang yang hanya melihat persoalan dari jauh, bahkan tidak ada berpartisipasi sama sekali. Tan Malaka mengatakan keberadaan parlemen dalam republik tidak perlu ada. Artinya, sebuah negara Indonesia kelak tidak memerlukan parlemen. Karena pendirian ini pula, Tan Malaka sangat keras menentang maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tahun 1945 tentang pendirian partai-partai. Baik, selanjutnya pandangan Tan Malaka tentang revolusi. Revolusi menurut Tan Malaka tidak lahir dengan sendirinya, tetapi memiliki sebab dari kesenjangan sosial. Perubahan sosial merupakan dasar terbentuknya revolusi. Pelaku revolusi adalah massa aksi, massa yang memiliki semangat revolusioner, serta terdiri dari petani, buruh, masyarakat miskin, dan rakyat jelata begitu. Dia juga mengatakan semakin besar jurang antara kelas yang memerintah dengan kelas yang diperintah, maka akan semakin besar pula lah terjadinya peluang revolusi itu sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu pembahasan yang cukup menarik di antara pemikiran dari Tan Malaka, yaitu Madilog atau materialisme, dialektika, dan logika. Cita-cita Tan Malaka dalam mewujudkan Indonesia merdeka tidak dapat dipisahkan dari karya Madilognya ini. Menurut Tan Malaka sendiri, karyanya itu merupakan upaya-upaya melawan cara berpikir yang kuno, penuh mistik, dan yang masih dominan dengan tahayul-tahayul begitu. Madilog itu sendiri merupakan kerangka berpikir yang timbul berdasarkan kenyataan yang real. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Madilog adalah jalan baru menuju pemikiran yang lebih rasional untuk menggantikan pemikiran timur yang masih kuno dan dinilai cukup tertinggal begitu. Pada dasarnya, Madilog bukanlah pandangan hidup, tetapi lebih kepada cara berpikir yang menurut Tan Malaka sendiri harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Atau dengan kata lainnya, Madilog itu merupakan sebuah konsep tentang cara atau pola berpikir baru yang patut dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia untuk merdeka dan memperbarui serta membangun dirinya pada masa itu dan di masa yang akan datang. Konsep negara ideal menurut Tan Malaka. Pada esensinya, pemikiran-pemikiran dan perjuangan Tan Malaka terpusat kepada tujuan bagaimana memerdekakan bangsanya, sekaligus merombak secara keseluruhan tatanan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara, ia menjelaskan syarat menjadi suatu negara merdeka butuh 3 syarat saja, yaitu tentang daerah, penduduk, dan pemerintah.
Namun Tan Malaka merasa perlu tambahan dan koreksi karena negara modern tidak bisa hidup dengan aman jika hanya mempunyai 3 syarat tersebut. Namun ada syarat-syarat penunjang lain, yaitu perindustrian, bahan logam mentah, dan letak yang strategis. Selanjutnya, hubungan dengan PKI. Tan Malaka juga aktif di dalam partai PKI. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Jimen atau anggota kehormatan yang mewakili partai tersebut di bulan Oktober 1921. Beliau juga sempat diangkat menjadi Ketua Umum Partai PKI dalam kongres yang diadakan pada bulan Desember 1921. Namun selama menjabat, dia hanya menghadiri 1 kali rapat dan diskusi-diskusi antar dewan pun tak pernah dihadirinya. Menurutnya, kegiatan tersebut hanyalah membuang waktu dan manfaatnya dirasakan kurang nyata. Pengangkatan ini dimanfaatkan oleh Tan Malaka untuk merealisasikan agenda untuk menyelesaikan friksi yang terjadi di dalam SI, yakni antara kelompok yang berhaluan Islam dengan kelompok yang berhaluan komunis. Dia berpidato hanya dengan cara bersatu, rakyat akan dapat terbebas dari belenggu penderitaan yang disebabkan oleh kapitalis dan imperialis. Dan yang terakhir, perbedaan sikap dengan PKI. Walaupun beliau salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam perkembangan PKI, namun ada suatu masa dia berseberangan dengan PKI. Hal itu terjadi saat PKI berencana memberontak terhadap Belanda. Dalam pertemuan di Prambanan, PKI akan memberontak terhadap pemerintahan Belanda pada Juli 1926, dimulai dengan pemogokan yang disambung lagi atas aksi bersenjata. Namun, Tan Malaka tak setuju atas rencana itu. Tan Malaka menilai rencana pemberontakan masih mentah dan PKI belum siap untuk memberontak. Jika dipaksakan, malah akan membahayakan gerakan di tanah air. Pemerintah Belanda pasti akan semakin memperketat keamanannya.